Insiden NSI atau needle stick injury atau bisa disebut tertusuk jarum merupakan insiden perjalanan darah yang biasanya terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Contohnya pada kasus di RSUD Kota. Berdasarkan hasil statistik pada RSUD Kota pada tahun 2021 terdapat 2 kasus NSI atau needle stick injury. Kemudian, 1 tahun setelahnya atau pada tahun 2022 meningkat menjadi 12 kasus NSI atau needle stick injury. Nah, berdasarkan hasil statistik yang tadi dipaparkan, kita bisa mengetahui bahwa perawat memiliki banyak risiko dalam melakukan tindakan klinis. Beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja termasuk insiden needle stick injury, antara lain adalah tingginya beban kerja, kelelahan fisik, kurangnya tenaga kesehatan, serta kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara penanganan insiden needle stick injury akibat recapping. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 menegaskan adanya larangan penggunaan jarum suntik habis pakai atau biasa kita sebut sebagai recapping. Recapping meningkatkan adanya risiko cedera akibat tertusuk jarum suntik dan juga tertular adanya infeksi pada darah yang terkontaminasi. Hal ini juga dapat menyebabkan adanya hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV. Oleh karenanya, setelah penggunaan jarum suntik harus dapat diamankan ke dalam suatu sharp container. Misi, Ibu, saya tutup. Ada apa, Nas? Ada yang terluka? Saya tertusuk jarum, Mas. Oh, baik. Segera atasi dulu. Saya handle pasiennya. Ketika terjadi insiden needle stick injury, lakukan beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama, bersihkan luka dengan menggunakan sabun dan juga dengan air yang mengalir. Yang kedua, tekan darah yang terdapat pada bagian tubuh yang terluka dengan tekanan yang lembut. Yang ketiga, laporkan kepada dokter atau atasan dan lengkapi laporan formulir pajanan. Yang keempat, lakukan pengisian laporan formulir pajanan berupa jenis cairan, jenis jarum, darah yang keluar, dan faktor lainnya. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi sumber pajanan berupa HIV, HBV, dan HCV maksimal dalam waktu 72 jam. Lakukan tata laksana yang sesuai apabila hasil evaluasi menunjukkan pajanan beresiko. Penanganan awal yang tepat pada kecelakaan kerja dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Itulah cara menangani needle stick injury. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara meminimalisir insiden tersebut. Pertama, letakkan penutup jarum pada permukaan yang datar, lalu masukkan ujung jarum ke dalam penutup jarum menggunakan satu tangan yang dominan. Kedua, setelah ujung jarum masuk ke dalam penutup jarum, angkat jarum dan spes secara vertikal, lalu gunakan tangan lainnya untuk mengunci jarum dengan aman. Atau cara lainnya bisa dengan mengangkat jarum dan spes secara vertikal, lalu arahkan jarum dan spes ke arah permukaan yang kokoh dan datar, kemudian tekan untuk mengunci jarum. Selanjutnya, untuk meminimalisir terjadinya insiden needle stick injury di rumah sakit perlu untuk membuat kebijakan dan juga sosialisasi mengenai bagaimana pengelolaan limbah benda tajam, khususnya needle stick, untuk seluruh staf yang ada di dalam rumah sakit. Hindari melakukan hal-hal berikut.
Jangan menekuk, mematahkan, dan merecapping needle bekas. Dekatkan wadah benda tajam atau sharp container ke area tindakan. Buang needle bekas ke dalam sharp container. Pembuangan dilakukan sendiri oleh pengguna. Sharp container diganti ketika sudah terisi 3/4 bagian. Wadah yang sudah penuh ditangani sesuai dengan prosedur limbah medis. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah melakukan pengelolaan limbah medis. Perubahan kecil dapat memberikan dampak yang besar terhadap keamanan dan keselamatan kerja. Stop recapping, buang needle bekas dengan benar. Bersama, kita ciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.